hari libur ada di rumah? Ah, kakak bikin kaget aku aja nih. Memangnya kamu lagi apa sih? Aku sedang mencoba membuat pesawat penerima radio FM dan amplifier high fidelity. Sejak kapan kamu menjadi teknisi elektronika? Sebetulnya itu kan cita-cita aku sejak kecil. Jadi diam-diam aku sudah lama juga belajar elektronika. Di samping pelajaran di sekolah juga kan ada. Terus bahan-bahannya dari mana? Ya jelas beli dong kak. Memangnya ada yang memberi gratis? Maksudku, bahan-bahan ini kan harganya mahal. Harga komponen-komponen ini termasuk murah kak. Maksud kamu ini bagaimana sih? Untuk mendapatkan suatu peralatan audio, tidak harus membeli dengan harga yang mahal, tapi dapat juga dibuat sendiri dengan rancangan atau skema yang ada di pasaran ataupun dengan hasil sendiri. Oh, jadi bagi para penggemar perakitan alat-alat elektronika bisa membuat sendiri karena harganya yang relatif murah dan hasilnya pun tidak kalah dengan buatan pabrik. Maksud kamu begitu kan? Ya, betul. Di pasaran banyak dijual kit dari rangkaian-rangkaian elektronika yang telah ada. Biasanya toko-toko elektronika juga menjual komponen-komponen audio yang kita butuhkan. Jadi untuk membuat sistem penerima radio FM stereo yang akan kamu buat ini diperlukan skema serta komponen-komponen yang diperlukan dalam perancangan. Juga peralatan-peralatan pendukungnya. Ya, betul. Sebelum memulai perancangan, diperlukan blok diagram dari rangkaian yang akan dibuat, yang gunanya untuk mempermudah pembuatan dan pemeriksaan hasil rancangan yang telah dibuat. Oh, jadi ini yang dinamakan blok diagram. Ya, ini blok diagram pada penerima radio terdiri dari tuner, IF amplifier, dan stereo decoder. Tapi untuk sampai pada hasil dalam bentuk suara diperlukan tune control, power amplifier, serta unit loudspeaker. PCB-nya kamu buat sendiri? Wah, kakak tahu PCB? Iya, waktu di SLTP kan aku belajar juga. Oh iya, aku hanya nguji kakak saja. Wah, pakai nguji segala. Kakak masih ingat, pembuatan PCB dapat dilakukan dengan ferriklorid. Pertama-tama, dibuat jalur pada PCB bagian bawah dengan spidol permanen berdasarkan rangkaian skema yang telah diubah ke dalam bentuk jalur-jalur PCB. Alur PCB yang masih mengandung spidol harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan cairan pembersih atau alkohol. Lalu dikeringkan dengan kain pembersih karena PCB yang kotor akan menyulitkan proses penyolderan. Pembuatan lubang pada PCB harus dilakukan dengan hati-hati agar PCB tidak rusak dan jalurnya tidak terputus.
Memeriksa kembali PCB yang telah selesai pembuatannya sangat diperlukan. Kalau dalam proses pembuatan PCB ada jalur yang terputus. Itu yang aku masih ingat. Wah, ternyata kakakku sangat pandai. Teruskan, Kak. Pemasangan dan penyolderan komponen pada rangkaian elektronik harus dilakukan dengan seksama. Karena jika salah dalam peletakan atau pemasangan komponen akan mengakibatkan alat yang dibuat tidak dapat bekerja. Bahkan sebagian komponen dapat terbakar. Apalagi ya? Aku sudah lupa. Oh, itu Kak, soldernya. Penggunaan solder sebaiknya tidak menggunakan daya lebih dari 40 watt agar komponen yang dipasang tidak mengalami kerusakan dalam pemasangan karena panas yang berlebihan. Karena komponen aktif sensitif terhadap panas yang berlebihan. Ri, contoh komponen aktif itu apa sih? Misalnya IC, transistor. Oh iya, dulu aku juga pernah praktek cara menyolder komponen. Caranya bagaimana? Coba. Mudah itu. Timah yang disolderkan ke kaki komponen hendaknya matang, yaitu sambungan antara kaki komponen dengan PCB telah tersambung dengan sempurna. Tapi ingat loh Kak, karena IC sangat sensitif terhadap panas yang berlebihan. Jika mungkin dalam penyolderan IC menggunakan solder 15 watt. Wah, aku jadi ingin ikut kamu nih membuat radio FM. Boleh Kak bantu aku, tapi Kakak baca dulu teori-teorinya di buku itu. Coba sini bukunya. Tuner pada peralatan penerima radio digunakan untuk memilih frekuensi yang akan kita gunakan. Pada bagian ini, frekuensi yang dapat ditangkap berada antara 88 MHz sampai pada 108 MHz atau pada penerimaan radio FM. Frekuensi yang dipancarkan oleh stasiun pemancar ditangkap oleh antena. Dalam rangkaian tuner ini, penalaan frekuensi dilakukan berdasarkan perubahan resistansi dari rangkaian osilator RC yang tentunya sudah terintegrasi di dalam IC ini. Pencarian frekuensi yang kita inginkan dengan mengatur potensiometer. Pertama-tama mengaturnya pada posisi minimum, ke arah kiri penuh. Kemudian, perlahan-lahan diputar ke kanan sampai pada stasiun radio yang kita dapat atau kita inginkan. Hasil keluaran pada tuner adalah signal IF atau intermediate frequency. Pada bagian ini akan dipisahkan antara signal pembawa dengan paket signal audio yang kita butuhkan. Di sini, signal yang masuk akan dicampur pada mixer dengan output frekuensi IF 10,7 MHz, di mana CF1 atau kristal 10,7 MHz akan menyaring frekuensi 10,7 MHz dan penguatannya terjadi pada TR1, lalu dikondisikan pada CF2 agar signal yang diolah pada IC adalah tetap 10,7 MHz. Automatic Fine Tuning atau AFT, output signal, digunakan untuk memperbaiki signal yang masuk dari tuner ke IF amplifier sehingga output IF stabil. Keluaran pada IC ini adalah berupa signal audio hasil dari demultiplexing atau MPX signal. Lampu LED menyala bila frekuensi pilot yaitu 19 kHz dari pemancar terdeteksi untuk mendapatkan sinyal audio stereo L yaitu kiri dan R yaitu kanan. Bagaimana Kak bukunya? Jelas? Cukup jelas. Sekarang apa yang harus kakak lakukan nih?
Kita akan membuat suatu rancangan tone control yang telah menggunakan IC, sehingga dalam pembuatannya tidak menemukan banyak kesulitan, karena sebagian besar komponen yang dibutuhkan sudah berada di dalamnya, dan hanya dibutuhkan beberapa komponen pendukung seperti kapasitor, resistor, dan potensiometer. Tadi kakak baca, tune control adalah salah satu bagian dari sebuah amplifier yang berfungsi untuk mengatur volume, balance, bass, dan treble. Betul Kak, dalam pembuatannya, pemasangan ground harus dilakukan sebaik mungkin agar hasil pengolahan yang dilakukan pada rangkaian tone control ini tidak berdengung dan menghasilkan noise yang tidak diinginkan. Bagaimana sih cara menguatkan signal audionya? Untuk menguatkan sinyal audio yang telah kita dapatkan dari tone control ini, dibutuhkan sebuah penguat atau amplifier agar sinyal audio yang ada dapat menggerakkan membran pada loudspeaker sehingga dapat terdengar. Bagaimana dengan daya amplifier yang kamu buat ini? Tidak perlu terlalu keras Kak. Amplifier yang kita buat di sini mempunyai daya cukup untuk ruangan pribadi. IC yang kamu gunakan ini tipe berapa sih, Ri? Di sini kita akan menggunakan IC LA4440. IC ini mempunyai output power 2 kali 10 watt. IC ini mempunyai 14 pin, terdiri dari input non-inverting, input inverting atau ground audio, output ke loudspeaker, serta pencatuan. Terus tegangan masuknya bagaimana? Tegangan masuk atau supply voltage yang diizinkan pada IC ini 28 volt maksimal. Di sini tegangan yang dipakai 12 volt, sedangkan konsumsi arus tidak lebih dari 3,5 ampere. Dalam perakitannya, sebaiknya IC ini diberikan heatsink atau penahan panas agar pendinginan pada IC tersebut lebih baik. Oh, jadi pada rangkaian amplifier, komponen utamanya harus diberikan pendingin karena panas yang ditimbulkan. Ya, suhu yang ditimbulkan dapat lebih dari 90 derajat Celcius, tergantung dari komponen yang dipakai. Cara pengecekannya bagaimana? Untuk pengecekan pada power amplifier cukup mudah. Pada kondisi tanpa input, tegangan keluaran haruslah 0 volt. Jika pada bagian input kita sentuh dengan tangan, maka akan terdengar dengung pada loudspeaker. Wah, aku jadi tertarik juga setelah melihat karya kamu ini. Kalau kakak ingin mengetahui lebih mendalam mengenai pemancar dan penerima radio FM, dapat dibaca pada modul ini.